Oke, baiklah, pada materi selanjutnya kita masuk ke rangkaian elektropneumatik di modul pada halaman 13. Yang pertama kita butuhkan di sini ada 24 valve. Selanjutnya ada 0 valve. Ada valve solenoid dan juga push button. Setelah itu dirangkai, kita buat gambar satu lagi. Ini single action piston. Terus one way flow. Sama solenoid. Jangan lupa kompresor. Terus dirangkai. Pada solenoid ini diklik 2 kali untuk mengatur isi dalamnya. Yang manual ini di kosong, tukar ke pneumatik. Oke. Terus yang bagian ini diklik 2 kali, diganti ini. Serta jangan lupa untuk memberikan kode pada setiap rangkaian. 1 Y1 di bagian sini kan di modul ada keterangan 50%. Jadi kita turunkan sampai 50%. Oke, setelah semuanya selesai, kita lanjut untuk memulai sebuah rangkaian tersebut. Klik pada bagian S1. Oke, selanjutnya kita lanjut ke rangkaian kedua. Berhubung rangkaian 1 sama rangkaian 2 itu hampir sama, yang membedakannya hanya rangkaian paralel. Jadi saya di sini akan menunjukkan cara cepatnya. Pada bagian sini kita klik kanan ini, klik kiri tahan untuk ngeblok sebuah rangkaian penuh. Terus klik kanan,
Terus pilih copy. Setelah itu nanti dia bakalan muncul di bagian sebelah sini setelah dipaste. Setelah dipaste, di blok total lagi, klik kanan pada mouse, terus pilih grup. Ini bertujuan agar bisa memindahkan rangkaian yang ada di sini. Rangkaian yang pertama sudah boleh dihapus. Lanjut membuat rangkaian kontrol kedua. Kita membutuhkan sumber 24 valve dan pembuangan 0 valve. Setelah push button, dengan max switch 1. Max switch 1. Lanjut di sini kita membutuhkan 2 relay. Satu relay biasa, satu lagi valve solenoid. Terus dirangkai. Jangan lupa untuk memberikan kode pada setiap rangkaian. K1, 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 Y1. Setelah semuanya terselesaikan, mari kita cek. Kita juga memiliki opsi lain pada rangkaian ini. Yang bagian K1 bisa kita rubah dengan menggunakan brake switch. Dikarenakan pada bagian K1 rangkaiannya sudah langsung terhubung, jadi waktu sistem dinyalain, si piston langsung bergerak maju. Nah, dan begitu juga sebaliknya. Ini adalah kontrol langsung dan tidak langsung pada single acting cylinder. Oke, kita lanjut pada nomor 3.
kita membutuhkan power valve 24, terus pembuangan valve menggunakan push button E1 dengan valve solenoid. Terus yang kita gunakan pada rangkaian nomor 3 di sini menggunakan double acting cylinder. Dilanjut dengan kompresor. Kita butuh 5 per. Di sini kan masih kosongan 5 per N karena belum ada sambungan. Mari kita buat. Terus one way flow. Sini yang kita butuhkan pertama itu di bagian sebelah kiri ada ini pneumatikalnya. Terus bagian sebelah kanan itu ada yang seperti per itu spring di atas sini. Terus oke. Kan di sini ada keterangan seperti segitiga. Dari sini kita klik 2 kali. Di bagian terminator ini kita klik yang bagian ini. Terus kita sambungkan. Jangan lupa untuk mengatur kecepatan terus kode. Oke, setelah semua rangkaian sudah terhubung, mari kita cek. Sekarang mari kita lanjut yang B, nomor 3 bagian B, menggunakan 5/2 double solenoid valve. Pada bagian gambar pneumatiknya masih sama, jadi kita copy saja biar cepat. Jadiin grup, turun ke bawah. Terus pada bagian rangkaiannya juga sama, hampir sama. Pasang, dijadiin grup, pindahkan.
Terus pada bagian yang A ini boleh dihapus atau di delete, karena nanti waktu sistem berjalan, sistemnya ini yang bagian B ini akan nabrak bagian A, jadi tidak bisa. Yang kita butuhkan di sini adalah valve solenoid satu lagi serta push button. Jangan lupa untuk memberikan kode pada rangkaiannya. Sini S2, Y2. Di sini ada sambungan. Nah, pada bagian B ini tidak menggunakan spring return, tapi double pneumatical. Oke, bisa dilihat sini. Untuk membuat pistonnya bekerja maju ke depan, itu kita tekan pada bagian S1. Untuk membuat pistonnya kembali ke posisi semula, kita tekan S2. Sekarang kita lanjut nomor 4, pada rangkaian nomor 4 yaitu kontrol tidak langsung double acting cylinder. Oke, di sini rangkaian pistonnya itu hampir sama, jadi kita copy saja. Perbedaannya di bagian sisi kanan pada valve. Menggunakan spring. Oke, yang bagian bawah bisa kita hapus. Lanjut bagian rangkaian elektrikalnya. Bisa kita grup saja, terus kita pindahkan ke atas. Bagian sini yang berbeda itu pada bagian ini dan ini.
pada bagian sebelah kanan ini menggunakan max switch, dan bawah menggunakan relay. Menggunakan K1, ini juga K1, bagian sini menggunakan Y1, ini ke sini, ini ke sini. Sebagai tanda. Oke. Nanti setelah rangkaian semua setelah dirangkai bakalan muncul seperti ini. Mari kita jalankan. Penjelasan pada rangkaian nomor 4 ini, ketika menggunakan max switch ini, dia akan langsung terhubung dengan bagian S1 karena push button hanya di sini. Jadi waktu push button ditekan, K1 otomatis mengikuti. Kenapa dia bisa otomatis mengikuti? Karena relay di bawah sini sudah ditandai dengan tabel K1. Sini juga K1. Jadi sudah terhubung. Oke, kita lanjut ke rangkaian B. Oke, selanjutnya kita buat rangkaian B. Di sini bedanya. Springnya dihapus, ganti pneumatikal. Udah itu aja. Nah, terus berhubung rangkaian elektriknya banyak, kita geser dulu. Mulai dari sini, push button. Nah, nih kita ganti relay kalau solenoid ini ganti juga. Push button, terus di sini relay. Selanjutnya sini max switch. Terus sini valve solenoid. Ya, mari kita rangkai.
Oke, mari kita tandai S1, S2, K1, K2, K1, K2, sini K1, nilai ini K2. Oke, sini Y1, sampingnya Y2. Mantap. Oke, setelah semua rangkaian sudah tersambung, mari kita mulai. Pada saat kita mengklik bagian S1, piston akan bergerak maju ke depan, tetapi tidak mundur. Nah, jadi untuk membalikkan posisi piston kita menekan S2. Jadi sekian penjelasan rangkaian pada elektropneumatik materi keahlian. Lebih kurang saya mohon maaf. Untuk melanjutkannya, pada modul sudah dijelaskan semuanya dan aplikasi pun sudah diberikan. Jadi jikalau praktikan ingin bereksperimen masing-masing dipersilahkan. Jadi dengan ini saya tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.